Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reli Syada dari Prodi Ilmu Komunikasi akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang telah saya beri judul pernikahan. Langsung saja, pernikahan merupakan salah satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan karena dengan menikah, seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu juga menghindari zina. Dalam Islam, zina adalah haram, maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik, di mana memiliki dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan dalam Islam yaitu ada pada Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, An-Nisa ayat 3, dan An-Nur ayat 32. Lalu ada hadis tentang perkawinan serta KHI pasal 2. Lanjut kita ke tujuan dan fungsi dari pernikahan. Salah satunya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, menjaga pandangan dan kehormatan, menjauhi zina, serta memperoleh keturunan. Prinsip pernikahan Islam yaitu kebebasan memilih, mawaddah, rahmah, amanah, serta muasyarah bil ma'ruf. Lanjut ke perbedaan konsep wali dan mahar sebelum dan sesudah Islam. Yang pertama, konsep wali sebelum Islam, wali dianggap sebagai bentuk kuasa dan wewenang laki-laki atas perempuan, atau peniadaan hak atas perempuan. Sedangkan sesudah Islam, wali sebagai pemandu dan pembimbing perempuan Arab yang pada waktu itu relatif masih terbelakang. Konsep mahar sebelum Islam, mahar dianggap sebagai bentuk harga dari seorang pengantin perempuan, sedangkan sesudah Islam, mahar adalah bentuk kesungguhan cinta kasih yang diwujudkan dalam sodakot. Konferensi dalam praktik pernikahan yaitu poligami atau pernikahan siri atau nikah mut'ah atau nikah beda agama. Lanjut ke poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Kalau praktik poligami pada masa Rasulullah adalah karena Rasulullah menikahi janda, istri yang ditinggal mati suaminya saat perang, orang yang tidak mampu untuk hidup sendiri. Dan Rasul dulu pernah monogami hanya dengan Siti Khadijah saja. Kalau praktik poligami saat ini lebih banyak mudarat daripada maslahatnya. Poligami juga punya banyak dampak negatif, di antaranya kecemburuan, persaingan tidak sehat, saling iri, anak-anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Jadi orang yang poligami itu harus benar-benar bersikap adil terhadap istri-istrinya. Selanjutnya adalah pernikahan siri. Pernikahan yang meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan syar'i, namun tidak dicatatkan di KUA atau pegawai pencatat nikah. Perbedaan antara nikah resmi dengan nikah siri adalah nikah resmi mempunyai akta nikah, sah secara agama dan secara hukum. Sedangkan nikah siri tidak ada akta nikah, sah secara agama, tidak sah secara hukum. Dari status hukumnya, secara hukum Islam, nikah siri adalah sah di mata Allah selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i, seperti adanya calon mempelai wali, 2 orang saksi, mahar, ijab, dan kabul. Sedangkan secara hukum nasional, nikah siri tidak sah secara hukum, karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2. Faktor penyebab yang dilangsungkannya nikah siri adalah menghindari zina, belum ada kesiapan moral dan material, menghindari prosedur yang terbelit, tidak ada biaya untuk administrasi pernikahan, alasan untuk bisa berpoligami, dan lain-lain. Nah, dampak positif dari nikah siri adalah sah secara agama, terhindar dari pergaulan bebas dan dosa, serta ada ketenangan batin. Sedangkan salah satu dampak negatif dari nikah siri adalah tidak ada kepastian hukum, status anak tidak jelas karena tidak ada bukti autentik dari pernikahan orang tuanya. Bila terjadi perceraian, istri dan anak tidak akan mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Misalnya hak waris, hak asuh, hak pendidikan anak, dan sebagainya. Lalu bagaimana solusinya? Segera lakukan itsbat nikah pengajuan ke pengadilan agama agar memperoleh penetapan pernikahan dengan akta nikah sebagai buktinya. Walimatul urusi jika dimungkinkan, menghindari pandangan negatif masyarakat, pernikahan perlu diiklankan.
Selanjutnya adalah pernikahan mut'ah. Pengertian pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang didasarkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hukum dari pernikahan mut'ah adalah pernikahan tersebut pernah terjadi pada masa Rasulullah, dikarenakan dulu waktu musimnya perang banyak suami yang gugur di medan perang. Namun kemudian Rasul melarangnya. Saya pernah membolehkan melakukan menikah mut'ah, namun Allah telah melarangmu sampai hari akhir pengadilan, ujar Rasulullah. Jumhur ulama melarang praktik nikah tersebut karena hanya didasarkan pada kesenangan semata dan dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya nikah mut'ah disebut dengan nikah kontrak. Jadi intinya pernikahan adalah ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam, hingga disebut sebagai mitsaqon ghalizoh dalam Al-Quran, berarti perjanjian yang amat kukuh dan kuat, sehingga tidak baik bila menyepelekannya, hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi. Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang soleh atau soleha, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah.